Oke, mesinnya udah halus ya, lus ya. Nah ini Kang Bro penampakan mesinnya ya setelah kita bongkar, lumayan hitam ya, hitam nempel kayak gini tuh ya bisa dibilang wajar, bisa dibilang enggak. Yang enggak wajar itu motor belum pernah ngasap putih ya, terus mesinnya hitam kayak gini, itu enggak wajar. Tapi kalau motor yang udah pernah ngering ya, ngasap putih ya, itu kalau hitam kayak gini itu masih kategorinya wajar. Karena apa? Sisa pembakaran ketika motor itu terjadi kebocoran ring piston ataupun silinder, itu sebagian asap akan masuk ke sini. Jadi motor yang asap putih itu biasanya walaupun baru saja diganti oli sejam 2 jam atau sehari 2 hari, oli itu bakalan hitam lagi ya, karena asap dari pembakaran itu masuk ke bagian dalam sini, tidak full ketahan oleh ring. Oke. Jadi kita coba cek ini tadi di bagian kuplingnya ini normal semua, hose kuplingnya ini enggak ada kocak, normal semua. Kampas kupling hanya saja mangkuknya ini aus, ini enggak ada hubungannya dengan suara kasar. Terus saya coba cek karena feeling saya itu, prediksi saya itu di sini. Ini karena suaranya kan ngorok ya, suara ngorok dengan suara ketukan itu beda. Kalau suara ketukan misalnya tik 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 tik, kalau cek 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 atau apalah, itu berarti suara benturan. Tapi kalau suara ngorok kayak gitu ya, itu biasanya terjadi karena gesekan. Ya, entah itu gesekan karena gigi ininya, misal gigi yang ini ketemu dengan yang ini ya, gigi primer sekundernya itu ada yang rontok, rompal atau lecet atau apa, itu bisa menimbulkan suara ngorok. Terus bearing itu juga bisa menimbulkan suara ngorok ya. Tapi kalau ketukan tuh beda. Kalau ngorok ya, suara guru kayak gitu, itu biasanya gesekan. Oke, saya coba cek di bagian ini ya, krek as. Ini krek asnya sangat goyang ya bro, menurutku goyangnya lumayan. Bahkan ini tangan saya di ujung sini aja, cuman jempol sama telunjuk gini aja, itu udah bunyi cetuk kayak gitu. Nggak tahu bagian sini. Nah sebenarnya ya, seperti ini pun bisa kita coba sebenarnya ya. Ini misalnya kan kopling kita lepas semua, terus kita pasang knalpot, dinyalain, itu bisa. Tapi jangan lama-lama ya, nanti takutnya di sini kan kering, nggak ada oli, takutnya berat ya di bagian piston. Kalau kita mau coba apakah benar suara di sini atau enggak, itu bisa pasang knalpot, nyalakan kembali, kan masih ada starter tangannya. Kalau nggak ada starter tangannya ya harus nggak bisa, karena engkol di sini terputus ya. Tapi saya meyakini ini itu masalah di tengah ini, karena ini kan baru diganti, dibongkar mesin lah ya. Jadi ini ada beberapa tadi kan suara ngorok, terus suara dengung, ada beberapa suara. Nanti tetap, karena saya mau turunkan ya, ini menurut saya rusaknya di tengah. Jadi ini nanti kita cek juga bongkaran kemarin yang baru saja dibongkar sekitar 2 mingguan yang lalu, kita cek juga. Oke Kang Bro. Nah ini kelanjutan, ini bearingnya tadi udah saya cuci pakai bensin, terus saya kasih lagi oli biar tahu. Kalau dicuci pakai bensin kering jelas gregel ya, kalau diisi oli kan enggak. Nah ini kalau kita lihat bearingnya kelihatan berputar dengan mulus lancar ya. Jadi gambarnya agak gelap ya karena malam.
gambarnya itu gambarnya. Nah, kayak gini kayak normal ya. Nah, untuk mengetahui ini tuh terjadi getaran enggak di motor, efeknya gimana? Tadi kan udah kita coba di sini, kita gerak-gerakan bunyi klek 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 kayak gitu ya. Nah, jadi untuk ngecek bearingnya itu getar apa enggak, pastikan bearing itu kan dilumasi oli ya. Karena ketika di mesin itu kan oli kan melimpah ya. Jadi dipegang gini, terus kita putar gini. Nah, kalau di tangan itu nggak terasa getaran, halus gitu, berarti kemungkinan besar bearing itu masih bagus. Misal ini saya contohkan ya. Nah, ini kalau saya putar, di sini itu terasa gerak kayak gitu. Kalau kita gini-gini kan sih nggak terlalu terasa ya, terasa dikit aja. Tapi kita putar gini, nah di tangan sih itu gerak sekali. Nah, terus ketika kita ngecek bearing yang sebelah sini, yang kita pegang justru sebelah sini, sebaliknya. Kita putar gini, nah ini halus. Jadi kemungkinan besar bearing ini ya di depan saya ini, itu yang rusak itu sebelah sini atau sebelah magnet lah ya. Nah, kalau saya pegang gini terasa ger kayak gitu. Nah, tapi kalau pegang sini nggak ada getaran sama sekali di tangan ini, halus gitu aja. Nah, berarti yang kalah ini. Cuman kita udah konfirmasi kalau suruh ganti dua-duanya ya. Oke, suruh gantinya sih yang paling bagus itu. Tapi di sini keterbatasan spare part ya. Jadi kita ganti ini aja. Merek Naci ini udah bagus lah ya. Kalau teman-teman mau pakai apa yang lainnya juga boleh, sebenarnya banyak merek. FAG ada, NTN ada, banyak lah merek ya. Atau yang pakai Genio ya, SKF itu bisa juga. Oke, ini, nah kelihatan juga di sini muternya masih kencang yang sini agak macet. Oke, saya akan ganti, nanti saya akan rakit kembali. Ini videonya agak panjang. Dan di sini saya juga menemukan ini, kemarin memang dapat info sih dari tadi ya, dapat info dari yang punya motor itu kan, motor ini kan belum lama dibongkar ya. Itu katanya sih rantai kampretnya itu, ketengnya itu habis dibongkar, cuman diganti roll ini baru ya. Memang ini rollnya baru, tapi ini yang KW murah karena nggak terlalu lentur banget. Terus nah per sulingnya itu diganti pakai per rem. Nah, ini buat teman-teman ya yang masih menggunakan metode seperti ini, alangkah baiknya ditinggalkan. Dulu awal pertama saya bengkel itu pernah menggunakan metode seperti ini karena dikasih tahu orang, coba mas pakai ini tambah kenceng nanti kampretnya. Memang iya tambah kenceng, tapi mesin itu cenderung mendengung ya, timbul suara dengungan. Kalau digas itu muncul suara dengungan. Nah, setelah itu saya tinggalkan metode seperti ini. Saya pernah jadi korbannya, saya pernah menggunakan trik seperti ini, tapi menurut saya itu lebih banyak efek negatifnya daripada positifnya. Jadi saya tidak menggunakan trik seperti ini lagi ya. Timbul dengungan, terus karena rantai ketengnya itu terlalu kenceng kan, ditekan oleh si ini ya, padahal si rantai keteng itu harusnya ditekan oleh setelan yang menggunakan hidrolik oli. Jadi dia ada sepiling pergerakan rantai ketengnya, jadi nggak tegang-tegang banget. Nah, kalau terlalu kenceng rantai keteng itu cepat molor, timbul dengungan, dan yang pasti motor akan kesusahan untuk langsam karena noken as cenderung lebih ditarik ya, kenceng sekali gitu. Oke, jadi saya mau ganti ini bearingnya dulu, terus saya akan coba rakit kembali mesinnya. Kita pasang ya motor Supra 125 nya. Tadi udah saya reset ya, saya reset juga karena turun mesin total. Ini udah kita coba. Oke, mesinnya udah halus ya, lus ya, udah halus. Padahal nggak ada yang diganti aneh-aneh ya, cuman itu bearing bandul. Nah, setelah diganti bearingnya kita senter ya, karena takutnya nggak senter baling, kita senter. Terus ganti setelan kampret. Oke, mesinnya udah halus, enak.
Nah, kalau kemarin kan horok grok ya, sekarang udah halus. Oke, gitu aja yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat. Kalau bearing itu ya, bearing noken as, bearing bandul itu kocaknya dikit, efeknya banyak. Wassalamualaikum.